Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kristiana Pasaribu akan menjelaskan mengenai teori perkembangan peserta didik serta profilingnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dua peserta didik yang akan saya jelaskan. Identitas yang pertama atau peserta didik pertama yaitu Galang Rizky Al-Kubro, peserta didik laki-laki dengan usia 14 tahun, sedangkan peserta didik kedua yaitu Risha Naila, peserta didik perempuan dengan usia 15 tahun. Galang merupakan peserta didik dengan etnis Jambi ataupun Melayu Jambi, sedangkan Risha adalah peserta didik dengan etnis Minang. Untuk status sosial ekonomi, Galang merupakan pelajar dengan status menengah ke bawah, sedangkan Risha itu merupakan peserta didik dengan status sosial menengah ke atas. Saya mengkategorikan ini berdasarkan pekerjaan orang tua peserta didik yang pertama yaitu merupakan seorang buruh, sedangkan yang kedua yaitu pekerja wira swasta. Kemudian motivasi dan perkembangan kognitif peserta didik yang pertama dan yang kedua. Berdasarkan hasil observasi saya, peserta didik yang pertama dan yang kedua itu sama-sama memiliki motivasi yang tinggi. Mereka memiliki keinginan belajar yang tinggi di dalam kelas. Keaktifannya pun terlihat ketika interaksi dengan guru di dalam pembelajaran. Dan dua peserta didik ini dikategorikan sebagai peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang baik dan merupakan high achiever student. Untuk status, maksud saya sosial emosional, perkembangan sosial emosional peserta didik ini, mereka pada kategori yang baik juga. Kemampuan bersosialisasi mereka dapat dikategorikan sebagai peserta didik yang memiliki sosialisasi yang baik dengan rekan sebaya maupun guru. Namun ada perbedaan di antara Galang dan Risha, karena Galang merupakan anggota OSIS sehingga dia memiliki banyak sekali pengalaman berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan siapapun, baik itu rekan sebaya ataupun guru. Jadi kemampuan bersosialisasi Galang itu dapat dikategorikan lebih baik daripada Risha ketika berkenaan dengan sosialisasi publik, maksud saya dalam hal lingkup yang besar. Untuk perkembangan moral, kedua peserta didik ini berada pada level 2 Kohlberg, yaitu mengenai penalaran konvensional tahap 3. Kedua peserta didik ini telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka juga dapat bersikap selayaknya peserta didik, baik itu terhadap orang yang lebih tua ataupun dengan rekan sebaya mereka. Dan dapat dilihat juga ketika di dalam kelas, mereka bersikap sopan, berperilaku baik, serta menghormati guru, baik itu guru mata pelajaran ataupun guru PPL. Dan dalam hasil observasi saya juga menunjukkan bahwa mereka mereka memiliki perasaan bersalah apabila mereka melakukan suatu pelanggaran ataupun penyimpangan ketika di sekolah. Jadi, menurut level 2 Kohlberg ini, peserta didik itu telah patuh terhadap apa yang dikatakan oleh orang tua mereka karena mereka ingin dianggap sebagai anak yang baik, begitu. Kemudian berdasarkan perkembangan bahasa kedua peserta didik ini, dalam bagaimana mereka mengutarakan pendapat mereka, mengkomunikasikan isi kepala mereka, isi pikiran mereka di dalam kelas, kedua-duanya memiliki kemampuan yang cukup baik apabila itu levelnya ataupun lingkupnya itu di dalam kelas. Namun ketika levelnya ditingkatkan yaitu sebagai contoh itu bicara publik, Galang atau pelajar peserta didik yang pertama itu memiliki kemampuan perkembangan bahasa yang lebih baik daripada Risha. Balik lagi mungkin ini dikarenakan karena pengalamannya berada di organisasi OSIS yang membuat dia mampu ataupun memiliki kemampuan berkomunikasi atau bicara publik yang baik. Sedangkan Risha kurang mampu untuk melakukan bicara publik. Namun, seperti yang saya katakan, ketika itu merupakan proses diskusi biasa ataupun pembelajaran biasa di dalam kelas, keduanya memiliki perkembangan bahasa yang dapat dikategorikan baik. Mengenai gaya pengasuhan yang juga berpengaruh terhadap bagaimana mereka memiliki impian ataupun cita-cita, bagaimana mereka perkembangan
kemampuan belajar mereka di kelas, untuk kedua peserta didik ini sama-sama diasuh dengan gaya pengasuhan otoritatif, di mana orang tua itu memberikan dukungan penuh kepada anak-anaknya untuk berkembang secara mandiri. Kemudian kedua peserta didik ini juga diberikan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka juga diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan di masa depan, impian-impian mereka. Namun tetap diberikan kontrol diri dan relasi sosial yang baik oleh orang tua mereka, begitu. Sehingga dengan gaya pengasuhan otoritatif ini, peserta didik yang pertama dan yang kedua telah berada pada tahap identity. Mereka telah mengetahui apa yang ingin mereka lakukan di masa depan dan bagaimana cara mereka untuk mewujudkan kedua mimpi-mimpi mereka, mimpi-mimpi mereka tersebut. Untuk peserta didik pertama dan kedua, mereka memiliki perbedaan impian ataupun cita-cita. Peserta didik pertama memiliki impian untuk menjadi seorang idol ataupun artis, sedangkan peserta didik kedua memiliki impian untuk menjadi seorang jaksa. Lalu, apabila dilihat dari kemampuan awal mereka, jika saya kategorikan dalam lingkup yang besar, dalam pembelajaran di kelas secara umum, ataupun juga dapat dilihat dari PJBL kegiatan profil pelajar Pancasila, mereka sama-sama memiliki kemampuan awal yang baik. Namun apabila itu dikaitkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, Galang cenderung lebih memiliki kemampuan awal yang lebih rendah ketimbang Risha. Sedangkan gaya belajar terdapat perbedaan pula antara peserta didik pertama dan peserta didik kedua. Galang memiliki gaya belajar kinestetik, di mana dia lebih cenderung dapat memahami pelajaran lebih efektif ketika pembelajaran tersebut menggunakan banyak gerakan tubuh, banyak eksplorasi yang menggunakan, maksud saya banyak eksplorasi, ketimbang Risha lebih cenderung memiliki gaya belajar yang audiovisual. Dia dapat belajar lebih efektif ketika dia melihat suatu gambaran, maupun itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dan diberikan suatu penjelasan audio yang membuat dia lebih mampu memahami pembelajaran. Kemudian untuk model belajar peserta didik ini, yang pertama untuk Galang, dia lebih cenderung dapat belajar secara kelompok. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil observasi, Galang mengatakan bahwa dengan belajar kelompok, dia akan cenderung lebih aktif ketika dia bersosialisasi dengan orang lain, mendapatkan banyak perspektif dari anggota-anggota kelompoknya. Sedangkan Risha cenderung lebih menyukai pembelajaran secara individu, karena menurutnya belajar secara individu dapat membuat dia menjadi lebih fokus ketika belajar. Kemudian saya datang dengan pertanyaan apakah mereka menyukai bahasa Inggris. Untuk Galang, peserta didik pertama, mengatakan bahwa dia menyukai bahasa Inggris, tapi jika guru yang memberi pengajaran tersebut dapat menyampaikan material dengan baik dan menyenangkan. Sedangkan untuk Risha, dia tidak menyukai bahasa Inggris karena menurutnya bahasa Inggris itu sulit. Karena menurut pandangan Risha, bahasa Inggris itu menjadi sulit karena dia harus menghafal tenses dan juga grammar dan vocabulary. Oleh sebab itu, berdasarkan dari teori perkembangan profiling peserta didik serta beragam cara belajar dan model belajar yang dimiliki kedua peserta didik ini, bagaimanakah cara merancang modul ajar dan LKPD yang akan digunakan ketika pembelajaran bahasa Inggris nanti. Saya kategorikan menjadi 2. Untuk peserta didik pertama, modul yang dirancang itu akan menggunakan metode discovery learning. Peserta didik akan belajar di dalam kelompok sehingga
Galang akan belajar lebih efektif ketika pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Dan dalam metode pembuatan kelompok pun, guru akan membuat kelompok itu secara heterogen. Dan akan terdapat kuis di dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat menjadi menarik sesuai dengan bagaimana keinginan Galang dalam belajar. Kemudian bagaimana mendukung gaya belajar kinestetik yang Galang miliki adalah dengan membuat LKPD yang meminta peserta didik menyusun paragraf yang acak sehingga terdapat observasi serta gerakan-gerakan tubuh yang lainnya, serta akan ada juga kegiatan menulis di depan di papan tulis seperti itu. Jadi modul pembelajaran dirancang dan LKPD yang akan dirancang sesuai dengan bagaimana yang diinginkan oleh peserta didik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian untuk peserta didik yang kedua, Risha, modul dirancang menggunakan project based learning. Kemudian akan terdapat kuis juga pada pembelajaran ini sehingga pembelajaran dapat menjadi menarik bagi peserta didik. Kemudian untuk mendukung audiovisual learner untuk Risha ini, guru membuat video pembelajaran mengenai materi ajar yang akan diajarkan. Kemudian tugas akhir yang menjadi tugas akhir dalam pembelajaran ini, peserta didik diminta untuk membuat descriptive text yang akan dirancang melalui beberapa tahap yaitu drafting dan kemudian menulis ulang. Proses penyusunan atau proses drafting itu akan dilakukan dalam kelompok yang kecil saja, yaitu peer assessment. Jadi hanya ada 2 peserta didik yang akan menjadi kelompok di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang akan lebih ditekankan adalah proses pembuatan menulis itu, karena itu akan dilakukan secara individu. Dan melalui kegiatan tersebut juga, ketika guru menampilkan video pembelajaran, akan ada refleksi apa yang telah dipelajari oleh peserta didik yang akan dilakukan juga secara individual. Demikian penjelasan saya mengenai teori perkembangan peserta didik dan profiling, kemudian bagaimana modul dan LKPD yang akan dirancang yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Terima kasih telah mendengar dan menonton.